Berarti suara saya aman ya, terdengar jelas. Bentar, saya share screen dulu. Kami, ini berarti pakai wifi aja atau gimana? Pakai wifi aku aja, pakai hotspot aku. Kami mati yang pakai tiketnya. Iya Pak. Lagi banyak nih kayak kuotanya. Waktu itu pernah beli buat kelas online SMA 2 Kak, waktu mati lampu. Waktu listriknya udah muncul belum screen-nya? Udah, Kak. Udah. Oke, baiklah. Hari ini kita akan bahas buku Pejuang PTN edisi Proses ya, atau buku yang ketiga, dimulai dari prediksi 6 bidang studi sosiologi. Oke, bersama saya Lili Noviani, biasa dipanggil Lili, kodenya SOL. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung aja. Ini soal yang awal dari nomor 41, kita langsung bahas dari SBMPTN 2013 dengan kode 147. Pertanyaannya mengenai unsur-unsur pelapisan sosial dalam masyarakat. Oke, sebelum bahas materinya, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial, pastinya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ya, dan mungkin masih ingat ada apa aja sih unsur-unsur pelapisan sosial itu. Bahkan boleh saya minta tolong ke apa ya, Azhar, menurut Azhar nih jawabannya yang mana? Yang mana Azhar? Jawaban soal ini menurut kamu yang mana nih? Status dan peran, peran dan konflik, kemudian peran dan harapan, pelapisan massa, atau semua lapisan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, tadi saya lihat ada Azhar ya. Apa saya salah lihat? Oh iya, keluar kali ya. Oke, saya minta tolong ke ini deh, Alifaini. Alifa, menurut kamu yang mana? Aku jawab, Pak. Muncul nggak presentasinya? Muncul, Kak. Oke. Ya, yang mana jawabannya? Status dan peran. Yang mana? Yang A, Kak. Yang A, status dan peran. Oke, terima kasih. Baik, kita bahas sekarang materinya ya.
stratifikasi atau pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara vertikal, ya, secara berjenjang. Nah, maksudnya vertikal atau bertingkat berarti ada kedudukan yang tidak sama, ada kedudukan yang memperlihatkan posisi tinggi rendah, ya. Nah, adapun yang menjadi dasar stratifikasi ada kekayaan, ada pendidikan, kekuasaan dan keturunan, dan unsur stratifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah kedudukan sosial atau status sosial, yakni tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial ataupun masyarakat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sebuah posisi, sebuah kedudukan yang harus diisi oleh anggota masyarakat dengan cara untuk mengisinya itu ada 3. Scribe status yang berarti melalui keturunan. Nah, ini secara otomatis memperolehnya. Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu melakukan apapun, maka dia sudah langsung dapat status tersebut. Ya, achieve status kedudukan yang diperoleh dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, kedudukan atau usaha yang sungguh-sungguh. Berarti achieve status itu bisa didapat, ya, kalau kita bekerja keras, kalau kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Nah, itu baru bisa menempati posisi tersebut, itu achieve. Terus assign status. Nah, kalau assign status, kedudukan yang diberikan karena adanya jasa atau prestasi terhadap masyarakat atau negara. Nah, ini statusnya diperoleh sebagai bentuk penghargaan. Oke, secara sederhana, kalau scribe tadi kelahiran, otomatis kalau achieve tadi usaha sungguh-sungguh, ini ditandai dengan ciri-cirinya adalah terdapat kompetisi atau persaingan. Sign ini penghargaan, ya, penghargaan atau pemberian. Berarti kalau kayak begini, ciri-cirinya itu menunjukkan adanya sebuah pengorbanan. Sip. Yang kedua adalah peran sosial. Peran sosial adalah tingkah laku yang diharapkan individu sesuai dengan status sosial yang disandang dia. Nah, ini berisi tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang harus dijalani oleh individu berdasarkan posisi yang dia tempati. Lembaga sosial adalah sekumpulan norma. Nah, ini mengisi tata cara bagaimana menjalankan sebuah stratifikasi. Terakhir, kelompok sosial, yakni kumpulan individu yang saling berinteraksi, bersistem, dan berproses. Berarti maknanya itu sebuah stratifikasi bisa berlaku, bisa berjalan hanya dalam bentuk kelompok. Ya, hanya dalam bentuk kelompok. Ada pengakuannya itu dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Oke, itu 4 unsur stratifikasi. Kedudukan atau status, peran, lembaga, dan kelompok. Berarti jawabannya betul yang A, ya. Yang A yang ada yaitu status dan peran. Oke, 41 selesai ya. 41 cukup, selesai kita bahas. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 42. Ya. Akibat proses interseksi kelompok adalah, nah ini materi tentang interseksi kelompok. Boleh saya minta tolong ke Anggita. Menurut Anggita jawabannya yang mana nih? Yang B. Yang B, meningkatkan solidaritas bersama. Interseksi itu pengertiannya apa menurut kamu? Kayak
pertemuan dua anggota yang berbeda gitu, terus jadi satu kelompok gitu. Iya betul ya, pertemuan dua kelompok yang awalnya saling berbeda, nah mereka disatukan lewat ciri-ciri tertentu. Berarti ada dua kelompok dijadiin satu ya. Nah ini adalah istilah simpelnya, interseksi adalah persilangan ya, interseksi persilangan. Penjelasan pengertiannya betul dan jawaban kamu juga betul ya. Jawabannya yang B, meningkatkan solidaritas bersama. Mungkin kita masuk ke pembahasan materinya terlebih dahulu. Nah, ini materi tentang masyarakat majemuk atau yang disebut dengan plural society. Pengertiannya adalah kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik nih. Mereka berdampingan ya, deketan atau bersebelahan. Tetapi secara kesatuan sosial mereka terpisah-pisah karena adanya perbedaan sosial dan mereka tidak tergabung dalam sebuah unit politik yang sama. Nah, mereka punya sistem politik masing-masing. Ini pengertian dari J.S. Furnival. Ya, ada 4 tipe masyarakat majemuk. Tipe kompetisi seimbang, yakni masyarakat yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnis yang mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian tipe mayoritas dominan, yakni masyarakat yang terdiri atas kekuatan kompetitif yang tidak seimbang, artinya ada etnis mayoritas, ada etnis minoritas. Mayoritas berarti kan yang jumlahnya lebih banyak ya, dan yang mayoritas ini kekuasaannya lebih besar dari yang lain. Oke, biar lebih paham, kita lihat contohnya masing-masing ya. Kompetisi seimbang. Ada banyak kelompok di dalam masyarakat, tetapi tiap-tiap kelompok tersebut terakomodir dengan baik, terdapat kerjasama yang baik. Contohnya gimana? Misalnya tipe masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman kultural, keanekaragaman agama, dan lain-lain, tetapi pola hubungannya mereka itu seimbang dalam artian semua unsur-unsur itu memiliki peran yang cukup, yang bisa dikatakan sederajat atau hampir sama lah gitu ya. Kemudian yang kedua tipe mayoritas dominan, contohnya gimana? Misalnya negara agama gitu ya, katakanlah Malaysia atau misalnya Arab Saudi gitu yang menganut yang menganut sistem politik berdasarkan nilai agama tertentu. Dalam hal ini adalah Islam ya. Mereka negara Islam gitu, negara Islam yang berarti non-Muslim atau yang di luar Islam itu harus menerima ya. Mereka biasanya minoritas gitu, jumlahnya lebih sedikit, yang Muslimnya mayoritas. Nah ini yang kelompok non-Muslimnya harus menerima kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok yang Muslimnya. Nah, itu tipe mayoritas dominan. Yang ketiga, minoritas dominan, yakni kelompok minoritas atau yang jumlahnya sedikit tetapi memiliki keunggulan kompetitif yang luas, sehingga mereka yang mendominasi. Contohnya bagaimana? Penjajahan misalnya. Pada masa kolonialisme, bangsa Barat menjajah Indonesia, kan sedikit ya orang Eropa yang datang ke Indonesia tuh, kalau dibandingin sama jumlah orang Indonesia, jauh lebih banyak jumlah orang Indonesia. Tetapi sedikitnya jumlah mereka ya, tidak membuat kekuasaan mereka pun kecil, justru kekuasaan mereka besar, mereka mendominasi ya. Mereka mendominasi kehidupan politik ya. Oke, kemudian tipe fragmentasi, yakni masyarakat yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik, tetapi semuanya dalam jumlah kecil, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan, namun rentan terjadi konflik primordial. Berarti tipe-tipe yang masyarakatnya terfragmentasi atau terpisah-pisah dalam jumlah kelompok yang banyak, di mana tiap-tiap kelompok dari segi keanggotaan tidak terlalu besar.
Ya, tapi kelompoknya ada banyak dan mereka punya nilai-nilai primordial yang tertanam begitu kuat. Contohnya apa sih? Masyarakat kesukuan ya pada beberapa daerah. Mungkin kalau Indonesia kan relatif aman karena negara kita mengakomodir gitu perbedaan-perbedaan yang ada melalui dasar negara Pancasila. Tapi kalau kita menelisik lebih jauh secara lokalitas, mungkin kita lihat di Papua misalnya, di daerah sana banyak suku-suku yang mungkin secara nilai-nilai keindonesiaan belum terserap dengan maksimal sehingga mereka masih sering perang antar suku ya. Yang kita bilang mungkin perang saudara gitu. Nah, itu contoh tipe fragmentasi. Ya, di Afrika gitu yang antar kelompok sukunya banyak banget dan mereka juga sering perang antar suku. Nah, itu adalah tipe fragmentasi. Oke, kita lanjutin pola hubungan dalam kelompok sosial. Nah, yang pertama adalah interseksi. Interseksi, pengertiannya tadi secara sederhana persilangan ya. Persilangan keanggotaan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial, dan lain-lain dalam suatu masyarakat majemuk. Ya, jadi dari bagannya kita bisa lihat contohnya di sini. Misalnya suku berbeda nih, ada suku Minang, ada suku Jawa. Beda sukunya dan dia tidak mungkin bertemu dalam satu keanggotaan yang sama kalau dia klasifikasinya didasarkan atas suku. Ya, artinya nggak mungkin orang Jawa masuk ke dalam kelompok suku Minang kalau dilihat dari suku bangsa atau etnis. Tetapi antara orang Minang sama orang Jawa bisa ketemu nih, ketemu di mana? Misalnya ketemu di dalam kelompok keagamaan, misalnya sama-sama anggota majelis taklim. Ya, nah ini contoh dari interseksi. Mereka sukunya beda, yang satu Minang, yang satu Jawa, tetapi mereka sama-sama anggota majelis taklim. Gitu. Lanjut. Yang kedua, konsolidasi sosial. Ya, konsolidasi sosial adalah penguat atau juga bisa disebut peneguh untuk keanggotaan masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat dengan adanya tumpang tindih ya. Berarti secara sederhana konsolidasi adalah tumpang tindih. Kalau tadi interseksi persilangan, konsolidasi adalah tumpang tindih keanggotaan. Maksudnya gimana tumpang tindih keanggotaan ini? Jadi dalam sebuah keanggotaan ya masyarakatnya intinya nggak ketemu ya, misalnya di sini suku Jawa jadi terpisah nih, suku Jawa jadi terpisah, sebagian mereka masuk ke dalam kelompok keagamaan Islam, kegiatannya di masjid. Nah, berarti yang suku Jawa tidak beragama Islam nggak bisa ikutan. Sebagian yang lain ya mereka agamanya beda, ya mereka membentuk kelompok keagamaan tersendiri. Ya misalnya di sini jemaah agama Kristen dengan kegiatan di gereja. Nah berarti nggak ketemu tuh antara Jawa yang Kristen sama Jawa yang Islam, karena nggak ada yang menghubungkan mereka. Nah sekarang akibat dari interseksi sosial ataupun konsolidasi. Kalau interseksi kan persilangan ya, yang namanya persilangan berarti ada yang menyamakan walaupun ada unsur lain yang berbeda. Nah, ketika ada unsur yang menyamakan, maka solidaritas dapat diperkuat. Karena biasanya sebuah kelompok itu akan membentuk nilai bersama, tujuan bersama, solidaritas yang kuat, karena adanya unsur pengikat di antara kelompok tersebut. Maka dia akan ngesampingin perbedaan-perbedaan yang ada tidak dipermasalahkan. Ya. Yang kedua, kalau ternyata perbedaannya dipermasalahkan, maka bentuknya adalah konflik, memicu munculnya potensi konflik. Nah, kalau ini masuknya adalah ke
konsolidasi, ya. Ini masuknya ke konsolidasi karena mereka konflik karena perbedaan-perbedaan itu ditonjolin. Artinya apa? Mereka mengutamakan perbedaan. Saya dan kamu beda gitu. Jadi kita beda, kita nggak bisa sama-sama. Nah, yang ketiga ada kelompok sosial terbuka. Nah, kalau dalam kelompok sosial terbuka, keanggotaannya fleksibel bagi setiap orang. Ya, jadi tiap orang itu bebas untuk menjadi anggota kelompok. Tidak ada syarat-syarat khusus. Lalu, kelompok sosial tertutup. Ya, ini keanggotaan memiliki syarat-syarat tertentu dan terbatas hanya bagi golongan tertentu pula. Kita ambil contoh kelompok sosial terbuka. Misalnya kayak gimana? Nah, kelompok sosial, kalau SG kan bisa dikatakan kelompok sosial ya, SG bersifat terbuka, siapa aja yang mau menjadi bagian dari SG silahkan gitu mendaftar di SG. Nah itu masuknya ke kelompok sosial terbuka. Tapi kalau misalnya sekolah misalnya pesantren, ya sekolah minggu. Nah, itu kelompok sosial tertutup. Kenapa? Karena anggotanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbatas, cuman bagi golongan tertentu aja. Lalu, yang berikutnya adalah ya partikularisme. Apa itu partikularisme? Partikularisme adalah suatu sikap yang mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan umum. Nah, contohnya partai politik. Partai politik mereka mengutamakan kepentingan partainya. Ya, kepentingan untuk memenangkan partai, meraih suara, baru deh kepentingan umum. Karena bagaimanapun mereka bisa merealisasikan kepentingan orang banyak ketika mereka sudah mendapatkan kekuasaan dulu, gitu ya. Oke, di sini partikularisme contohnya partai politik. Lanjut, eksklusivisme. Eksklusivisme artinya menutup dan memisahkan diri terhadap kelompok yang berbeda. Contohnya gimana? Kelompok sosial yang berbentuk eksklusif, misalnya kelompok sosial yang mengasingkan diri, ya contohnya kesukuan ya, ada suku Baduy Dalam gitu, yang mereka gak mau nerima kehadiran orang luar gitu ya. Oke, kita lanjutin primordialisme. Apa itu primordialisme? Ya, ini pandangan yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada individu. Misalnya primordial agama, saya agamanya Islam, saya dari kecil diajarin sama orang tua saya nilai-nilai agama Islam, terus nilai itu begitu melekat kuat, jadi saya jadiin ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup saya, sebagai prinsip hidup saya. Itu adalah primordial. Etnosentris, suatu sikap yang menilai kebudayaan kelompok lain dengan tolak ukur dari kelompoknya. Misalnya, saya etnis Bugis, terus saya mengukur etnis, misalnya katakanlah etnis Lombok misalnya. Nah, saya menilai Bugis dari Lombok dari sudut pandang Bugis. Maka saya akan menjadikan standarnya adalah nilai-nilai Bugis. Kalau beda dari nilai-nilai Bugis, saya anggapnya lebih rendah atau lebih di bawah. Nah, itu etnosentris. Berarti memandang lebih unggul budaya sendiri dan memandang lebih rendah budaya kelompok lain. Kebalikannya, kalau misalnya tadi saya suku Bugis, terus saya mengagung-agungkan budaya Lombok, saya merasa kebudayaan Bugis itu lebih rendah derajatnya dibandingkan kebudayaan suku bangsa Lombok. Nah, ini berarti xenocentrisme. Ya, xenocentrisme. Oke, ini
bentuk-bentuk pola hubungan dalam kelompok di masyarakat majemuk. Tadi jawaban soalnya tepat yang B, yakni meningkatkan solidaritas bersama. Sudah, sekarang ke nomor 3 ya, 43. Masyarakat majemuk memiliki potensi konflik yang cukup tinggi dan integrasi sosial yang rendah bila terjadi tumpang tindih. Nah, ada kata tumpang tindih nih ya. Tadi pengertian yang mana nih? Aisyah? Yang tumpang tindih nih berarti pengertian yang mana nih Aisyah? Interseksi atau konsolidasi? Silakan Aisyah. Gimana? Oke. Mungkin Aisyah lagi ada kendala kali ya. Kita ke Alvina. Nah, Alvina, tumpang tindih struktur sosial, tumpang tindih keanggotaan dalam struktur sosial disebut apa? Interseksi atau konsolidasi? Suara saya masih kedengaran jelas kan ya? Aman kan? Jelas. Halo? Oh jelas. Oke, kirain suara saya hilang. Oke, gimana Alvina? Tumpang tindih itu masuknya ke interseksi apa konsolidasi? Kurang tahu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nih kita balik ke sini lagi tadi ya. Nih. Pola hubungan dalam kelompok di masyarakat majemuk, interseksi, saya tandai ya, interseksi, penekanannya adalah persilangan. Ini interseksi persilangan. Kemudian konsolidasi adalah intinya di tumpang tindih dalam keanggotaan. Berarti yang tumpang tindih itu pengertian lebih ke konsolidasi ya. Berarti konsolidasi. Screen-nya aman kan ya? Muncul kan? Bermasalah nggak? Ya. Muncul. Kalau bermasalah, muncul. Oke, kalau bermasalah bilang aja ya. Nah, kita sekarang ke soal yang tadi kita bahas, nomor 43. Oke, dalam struktur yang berbentuk konsolidasi, tadi sudah dijelaskan ya bahwa akibatnya adalah potensi konflik menjadi besar. Kenapa? Karena perbedaannya banyak dan mereka tidak saling bertemu atau tidak saling berinteraksi. Ya, mereka beda-beda kelompoknya. Nah, nanti ada soal tentang kelompok sosial. Jadi akhirnya terbentuk pola hubungan in group dan out group. Kelompok dalam ya, kami yang menjadi anggota yang ada di dalam sebuah kelompok sosial dengan mereka yang ada di luar kelompok sosial. Kami di sini berarti yang sesama jadi anggota itu membangun solidaritas internal, sedangkan mereka yang ada di luar kita anggapnya sebagai lawan atau musuh atau pihak yang bertentangan. Gitu. Maka di sini mana yang menggambarkan
potensi konflik dalam struktur konsolidasi. Kita lihat ya. Yang pertama, memiliki suku bangsa yang banyak. Suku bangsa yang banyak berarti kemajemukan ya, kemajemukan atau keanekaragaman atau multikulturalisme, bukan konsolidasi. Yang B, keberagaman profesi dan pekerjaan, ini nunjukin kemajemukan juga atau yang dikenal dengan nama diferensiasi sosial. Lalu sentimen etnis yang diperkuat oleh sentimen agama. Maksudnya apa sih sentimen? Ya berarti kan prasangka negatif, rasa benci, rasa pertentangan, itu sentimen. Ya. Kalau sentimen etnis berarti sentimen suku bangsa. Misalnya tadi orang Bugis memandang sentimen negatif ke suku yang lain. Misalnya saya contohin tadi suku Lombok gitu misalnya ya. Nah ini adalah sentimen etnis. Lalu sentimen ini diperkuat dengan sentimen agama. Kebetulan misalnya orang Bugis agamanya Islam, orang Lombok misalnya agamanya katakanlah ini buat contoh aja misalnya Hindu gitu. Nah berarti tumpang tindih tuh keanggotaannya, seolah-olah agama Islam hanya miliknya orang Bugis, agama Hindu jadi miliknya orang Lombok. Nah karena itu mereka kemudian muncul pertentangan satu sama lain. Maka ini jawabannya yang C ya, sentimen etnis yang diperkuat oleh sentimen agama. Selanjutnya fanatisme agama yang kuat. Apa itu fanatisme? Fanatisme intinya bisa dikatakan gini, perasaan cinta gitu yang terlalu berlebihan terhadap kelompoknya sendiri. Jadi dia ngerasa kelompok saya is the best gitu, kelompok saya yang terbaik, maka kelompok saya harus selalu jadi panutan, kelompok saya harus selalu diikuti oleh orang lain, oleh kelompok lain. Nah ini adalah fanatisme agama yang kuat. Berarti mungkin merasanya gini, agama tertentu yang merasa bahwa ajaran agamanya itu yang paling benar dan harus diikuti oleh seluruh umat beragama di wilayah tersebut, walaupun dia memiliki keyakinan yang berbeda. Oke, ini masuknya ke fanatisme. Ini bukan konsolidasi ya. Jadi masuknya ke kelompok dalam, bisa masuk ke kelompok sosial yang berbentuk in-group. Terakhir yang E, latar belakang sejarah yang berbeda. Nah ini adalah faktor yang menyebabkan munculnya kemajemukan. Ya, faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia beraneka ragam atau majemuk. Faktor sosiohistoris itu ya faktor sejarah, dan faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya Indonesia banyak tetangga, Indonesia banyak teman, banyak berinteraksi dengan berbagai suku bangsa di dunia. Itu faktor sosiohistoris. Ya. Yang kedua faktor geografis. Letak negara kepulauan, bentuk negara kepulauan Indonesia yang mengakibatkan tiap-tiap pulau itu terpisah, tiap-tiap daratan itu terpisah oleh perairan sehingga sulit berinteraksi dengan masyarakat lain. Jadi dalam menghadapi tantangan hidup munculnya solusi masing-masing deh. Caranya orang Sumatera beda, caranya orang Jawa beda, caranya orang Sulawesi beda. Nah itu latar belakang geografis, bentuk negara kepulauan. Oke? Sip, nomor ini jawabannya yang C tadi ya, sentimen. Nah ini penjelasan yang tadi sama kayak nomor 2. Nah ini sentimen etnis yang diperkuat oleh sentimen agama. Oke, sudah. Kita ke nomor 44. Nomor 44. Di bawah ini pengendalian sosial yang dilakukan individu terhadap kelompok. Individu terhadap kelompok. Individu ke kelompok berarti
satu orang lawan banyak gitu ya. Oke, kita identifikasiin aja, kita analisa dari pilihan-pilihan yang ada, masuknya ke tipe yang apa? Yang pertama ya, yang suka berfoya-foya. Pak Badrun istrinya, Pak Badrun seorang diri, istrinya seorang diri, berarti individu. Kemudian seminar yang diadakan oleh OSIS dalam rangka menghadapi bahaya narkoba. Nah, ini berarti seminar OSIS. OSIS berarti melambangkan kelompok ya, satu organisasi OSIS. Ini berarti kelompok. Oke, yang berikutnya adalah dalam rangka menghadapi bahaya narkoba. Seminar tadi ya, berarti peserta seminar. Ya, peserta seminar berarti di sini ya peserta seminar nggak mungkin satu kan ya, pastinya banyak. Berarti ini masuknya ke kelompok juga. Maka yang B kelompok-kelompok. Sekarang yang C, guru membimbing muridnya, guru di situ cuma nyebutin guru, berarti satu orang. Membimbing muridnya, kata ganti orang ketiga tunggal ya, biasanya berarti ini satu orang juga, individu. Lalu yang D, seorang ibu yang apa namanya selalu menasehati putra-putrinya. Seorang ibu berarti satu ya, dipertegas di situ, seorang. Lalu menasehati putra-putrinya. Nah, putra-putrinya itu ya, putra-putrinya. Nah, ini melambangkan banyak ya. Melambangkan banyak putra-putrinya. Berarti individu kelompok. Kemudian yang ke E, dialog dan arahan yang dilakukan lembaga penegak hukum kepada pemuda yang sering melakukan balap liar. Nah, dialog dan arahan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum, kelompok. Ya, kemudian pemuda yang melakukan balapan liar. Nah, ini pasti sekelompok pemuda ya, nggak yang dimaksud tidak satu orang, tapi pemuda-pemuda secara umum yang suka atau terkadang melakukan balap liar. Berarti ini kelompok-kelompok. Oke, dari penjelasan ini terjawab nih. Jawabannya adalah yang D ya, yang masuk individu terhadap kelompok adalah yang D. Oke, sekarang kita bahas ke materinya aja ya, pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah segala proses, baik direncanakan ataupun enggak, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Berarti pengendalian ini tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk membuat individu itu atau masyarakat tertib, tidak melanggar, tidak menyimpang. Ya, namun secara lengkap fungsi dari pengendalian sosial adalah satu, mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial, mempertebal keyakinan terhadap norma sosial. Nah, di sini ya norma atau peraturan itu ditegakkan sehingga masyarakat menjadi yakin dengan norma tersebut dan masyarakat percaya bahwa oh iya norma itu bisa menguatkan dan bisa membuat
Halo. Satunya positif apa? Semua. Ada satu. Pada akhirnya apa? Halo. Pada tiga. Yang Aman. Pada empat. akun yang ada presentasi saya keluar ya? Iya. Maaf teman-teman, tiba-tiba di setengah. Kita langsung bahas aja ya. Halo. Teman dapat jawabannya dua apa sinus? Sinus yang positif. Kak. Nomor 31 aja kan. Halo. Halo Kak. Iya, Kak. Oh iya. Maaf ya, tadi saya tiba-tiba keluar dan saya nggak sadar kalau ternyata saya keluar. Ya, tadi saya keluar dari nomor berapa? 44, Kak. Oh ini ya, berarti kayak kita persingkat saja. Nah yang ini tadi jawabannya yang D ya, individu kelompok yang merupakan bentuk pengendalian sosial bersifat individu kelompok. Oke. Nah ini penjelasannya langsung ke bentuk pengendalian sosial. Berdasarkan sifat itu ada 3, ada preventif, pengendalian sosial yang dilakukan dengan sifatnya adalah mencegah terjadinya penyimpangan, kuratif, sifatnya adalah menghentikan penyimpangan, dan represif, sifatnya adalah mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Oke, kemudian berdasarkan cara ada 2, persuasif dan koersif. Kalau persuasif, caranya adalah
mengajak, ya, mengajak atau menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan. Koersif caranya adalah pakai pendekatan kekerasan atau sanksi. Lalu berdasarkan ada tidaknya lembaga atau resmi tidaknya, nah ini dibagi dua, formal dan non formal. Kalau formal berarti pakai lembaga khusus, misalnya lembaga hukum, lembaga kepolisian, lembaga pengadilan, dan lain-lain. Kalau non formal berarti nggak pakai lembaga, ya, dilakukan oleh siapa saja secara alami. Berdasarkan jumlahnya, nah itu yang disoal, ada individu-individu, ada individu kelompok, dan ada kelompok-kelompok. Oke, soal nomor 44, jawabannya D. Kita lanjut ke soal 45. Orang tua menerapkan pendidikan komunikasi dua arah, sehingga anak menurut kepada orang tuanya, termasuk pola sosialisasi apa. Oke, kalau kita bicara tentang sosialisasi, ada banyak pola yang bisa diterapkan. Ya, kita bahas pengertiannya dulu. Sosialisasi adalah proses pembelajaran nilai norma untuk membentuk perilaku dan kepribadian individu atau kelompok. Ya, sosialisasi ini merupakan hal yang bisa dikatakan wajib, kudu, mesti, harus ada dalam masyarakat. Kenapa? Karena kan yang namanya individu tidak semuanya ya membentuk nilai norma. Nilai norma itu terkadang dibentuk hanya oleh sebagian orang. Misalnya Pancasila dirumusin kan cuma sama beberapa orang aja. Cuman 3 orang gitu yang merumuskan, Soekarno, Hatta, sama Ahmad. Itu proklamasi. Pancasila itu cuman panitia 9 gitu ya yang ngerumusin. Atau secara lebih luas lagi adalah BPUPKI. Tapi kan itu perwakilan, bukan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, secara umum, seluruh masyarakat belum tentu tahu, belum tentu paham nilai norma yang ada, tetapi dia harus diberitahu dulu. Nah, itulah proses sosialisasi. Secara umum, sosialisasi bertujuan untuk membentuk kepribadian dan sebagai sarana individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Oke. Sosialisasi itu dilakukan secara bertahap ya, secara bertahap. Nah, menurut George Herbert Mead ada 4 tahapan sosialisasi. Ada preparatory stage, ada play stage, ada game stage, dan ada generalized other stage. Prepare berarti tahap persiapan. Ini adalah tahap awal dalam sebuah sosialisasi. Nih, dia tuh berarti kan individu baru nih yang masih kosong, masih belum ngerti apa-apa. Terus diisi sama nilai norma. Diisinya pada tahap persiapan ini adalah hanya sebagian kecil. Ya, hanya sebagian kecil sekali karena memang individu tersebut belum dibebankan tanggung jawab karena dia dianggap belum siap untuk melakukan sosialisasi secara sempurna. Ini adalah tahap balita. Lalu yang kedua, tahap anak-anak atau disebut dengan play stage. Ini tahap meniru. Seorang individu atau seorang anak mulai mampu memahami suatu peran, menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekatnya. Semakin sempurna menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Ya, kalau kamu lihat, kalian lihat nih adik kalian main masak-masakan, main dokter-dokteran, main guru-guru atau teman sekolah-sekolahan dan lain semacamnya. Ya, memang pada masa ini faktor yang dominan adalah meniru secara sempurna peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu play stage, ya. Kemudian game stage, memilih peran atau siap bertindak. Nah, pada tahap ini individu mulai memainkan peran dengan penuh kesadaran. Nah, berarti dia mulai memilih peran nih, peran yang pas untuk dirinya. Mulai mencari jati diri dan mulai menyadari peraturan yang berlaku. Nah, ini adalah masa remaja.
Kemudian generalized other stage, tahap penerimaan norma kolektif. Individu sudah mampu memainkan segala macam bentuk peran yang ada di masyarakat. Nah, di sini misalnya di masyarakat ada apa sih? Ada tokoh masyarakat, ada lembaga profesi, ada lembaga keagamaan, ada lembaga politik, lembaga sosial. Nah, orang-orang dewasa itu sudah siap untuk mengisi pos-pos atau kedudukan tersebut dan untuk memainkan peran serta tanggung jawab yang terdapat dalam kedudukan-kedudukan tersebut. Oke, ini tahapan generalized other stage. Oke, sekarang kita ke bentuk. Nah, ini baru masuk ke soal nih ya. Soal tadi nanyanya dua arah ya, dua arah. Itu adalah bentuk sosialisasi menurut polanya. Ya, Jaeger membagi sosialisasi dalam dua pola, yakni represif dan partisipatoris. Represif adalah pola sosialisasi satu arah, sosialisasi dengan pola memberi reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Kemudian sosialisasi partisipatoris. Nah, ini adalah partisipatoris dua arah ya. Maksudnya gimana? Sosialisasi dengan pola mengutamakan peran aktif individu ya, mengutamakan peran aktif individu untuk peran aktif individu untuk memilih ya, untuk menyampaikan keinginannya. Nah, ini partisipatoris. Lalu yang ketiga, menurut tipenya. Ya, yang ke satu tadi belum ya. Yang ketiga menurut tipenya, nah itu ada sosialisasi formal sama informal. Kalau formal berarti pakai lembaga, kalau informal tidak ada lembaga. Kemudian sosialisasi menurut bentuknya itu ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pada tahap awal, sedangkan sekunder sosialisasi pada tahap lanjutan. Oke, primer awal, sekunder lanjutan. Primer itu biasanya di keluarga. Sekunder ya selain keluarga, bisa lingkungan pekerjaan, bisa lingkungan organisasi, bisa sekolah, bisa lain-lain. Media massa termasuk yang sekunder juga. Oke, jadi kalau dari soal yang masuk ke pola sosialisasi yang menerapkan komunikasi dua arah, masuknya berarti ke partisipatoris ya. Jawabannya yang B. Nomor 5 selesai. Kita masuk ke nomor 6. Sebuah kelompok pertemanan membangun solidaritas internal. Ya, solidaritas internal. Kalau dari pilihan yang ada, ya itu bisa masuk ke peer group nih. Kalau solidaritas internal, apalagi ada kata kelompok pertemanan. Nah itu kan arti dari peer group kan kelompok teman sebaya, ya atau teman sepermainan. Akan tetapi, apakah soal ini jawabannya peer group? Kita lihat solidaritas internal, lalu dia membandingkan dengan kelompok yang ada di luar atau kelompok lain ya, yang dianggap sebagai kelompok yang tidak baik, tidak terkenal. Berarti ini adanya identifikasi terhadap kelompok sendiri dan terhadap kelompok yang lain. Nah, ini masuknya ke bukan peer group, melainkan in group atau out group. Nah, ini kita bahas apa itu in group, apa itu out group. In group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi diri dalam kelompok tersebut. Jadi dia membangun solidaritas internal, dia menanamkan nilai-nilai seperti nilai kekompakan, nilai
apa istilahnya, nilai-nilai yang berlaku atau yang ingin dibangun dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian dia mengidentifikasi yang lain yang di luar kelompok, dianggapnya sebagai lawan. Nah, ini karena solidaritas internal, berarti kan ke dalam ya, berarti masuknya ke in-group. Jawabannya yang in-group atau yang E. Oke, kalau ada yang kurang jelas, atau mungkin tadi karena terkendala sinyal dan segala macam, kalau mau bertanya silahkan langsung aja. Kak, maaf saya mau bertanya, silakan. Sambil saya lanjutin dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, monggo. Ada? Oke, belum kali ya. Kita ke 47. Soal nomor 47. Sebuah bank swasta disinyalir mendapati kerugian di akhir tahun. Kenapa? Karena adanya proses kredit scoring yang tidak transparan, sehingga banyak kredit yang dicairkan meskipun dokumen kelengkapan kredit tidak lengkap, karena si nasabahnya itu memiliki hubungan khusus dengan pejabat bank. Nah, dalam ilustrasi kasus tersebut masuknya ke penyimpangan sosial berupa apa? Kalau menurut Fatimah nih jawabannya yang mana? Ya, antara B atau C mungkin. B atau C. Oke, terima kasih Fatimah. Yuk kita cek ya. Duplikasi, meniru atau plagiat ya. Misalnya meniru karya orang lain, membuat barang imitasi ya, atau produk tiruan. Kalau manipulasi, merekayasa ya, atau menciptakan sebuah kondisi yang direkayasa dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini masuknya ke rekayasa bukan? Yang tidak transparan atau tertutup. Kalau manipulasi atau rekayasa itu kan membohongi, dia lebih ke apa ya, data-data dipalsuin kayak gitu. Nah, kalau ini dia tidak mengumpulkan data-data, tapi tidak memalsukan. Berarti belum tentu manipulasi ya. Ya, sekarang kita lihat yang C, nepotisme, korupsi, dan kolusi. Nah, ini dia pengertiannya. Korupsi adalah tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mengambil keuntungan sepihak. Ya, pada umumnya korupsi itu bentuknya ya penyelewengan dana ya, penyelewengan dana atau penyelewengan anggaran. Misalnya harusnya anggarannya 500 juta, dia nulisnya di laporan 700 juta, 200 jutanya dia tilep atau dia ambil buat dirinya sendiri. Nah, itu korupsi. Lalu yang kedua kolusi. Kalau ini nggak masuk ke korupsi ya, karena tidak ada, dia bukan untuk diri dia kan, tadi yang ini orang lain gitu yang diberikan kredit. Walaupun masih ada hubungan keluarga mungkin atau hubungan khusus, hubungan kerabat dan semacamnya, tapi bukan untuk dirinya sendiri, maka bukan ke korupsi. Kemudian kolusi. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia, secara ilegal, dan melanggar hukum negara hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan bagi para pelakunya. Contohnya gimana? Contoh kolusi. Ya, contohnya itu misalnya pakai uang pelicin ke oknum, pegawai pemerintahan, nyogok gitu ya. Nah, itu kolusi. Ya, biar kita masuk, tolonglah Pak, nitip nih anak saya biar masuk ke sekolah.
kita ngasih uang ke kepala sekolah, nah itu tindakan kolusi. Lalu nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri yang didasari oleh rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan untuk mendapatkan sesuatu atau memegang suatu jabatan. Nah, kalau dari pengertian ini, jawaban yang tepatnya adalah yang C ya, nepotisme. Oke. Ini jawabannya nepotisme C. Lanjut 48. Agama Islam tidak hanya didominasi oleh suku Jawa aja, melainkan suku Ambon, suku Dayak, suku Batak, ada juga yang beragama Islam. Nah, berarti di sini dalam struktur sosialnya berbentuk apa ya? Konsolidasi apa interseksi? Kalau menurut, siapa tadi mau jawab? Boleh, silakan. Firza ya. Silakan, menurut Firza gimana? Interseksi, Kak. Interseksi. Iya, ini jawabannya interseksi. Kalau kontravensi apa ya? Siapa yang tahu kontravensi sosial? Kontravensi. Ini kan salah satu bentuk interaksi disosiatif ya, kontravensi. Apa pengertian kontravensi? Mungkin ada yang masih ingat? Hubungan sosial yang disosiatif, Kak. Berupa sikap seperti apa? Kayak ada perselisihan gitu, Kak. Oke, kalau perselisihan udah masuk ke konflik. Kalau kontravensi, penolakan atau kebencian, tapi secara tersembunyi atau secara diam-diam. Ya, itu kontravensi sosial. Lalu imajinasi sosial nih. Ada yang pernah dengar imajinasi sosial? Ini teori sosiologi yang dikemukakan oleh Charles Wright Mills. Kayak gimana bunyi teorinya? Ada yang masih ingat? Teori imajinasi sosial. Adalah sebuah teori yang menyatakan bagaimana mengubah masalah-masalah pribadi menjadi isu-isu publik atau menjadi masalah bersama. Imajinasi sosial bicara tentang peran sosiologi bagi masyarakat. Ya. Nah, sosiologi buat masyarakat perannya adalah ketika bisa membahas permasalahan bersama, bareng-bareng dibahas, bareng-bareng diupayakan untuk ketemu jalan keluar. Nah, itu imajinasi sosial. Oke. Sip, terima kasih. Nomor 48 sudah. Nah, ini penjelasannya sama kayak yang tadi nomor 2. Jadi saya cuman tampilin aja. Oke, sudah ya. Ini tadi jawabannya interseksi. Kita ke 49. Tema penelitian berikut yang menunjukkan bidang kajian sosiologi politik. Yang mana nih? Menurut Jemima yang mana? Sosiologi politik. Silakan. Yang mana contoh sosiologi? Bentar Kak, baca dulu. Oh iya, lagi baca, maaf.
Iya, 67. 67. Yang D, nggak tahu Kak. Yang D Depok. Iya Depok. Betul kok. Kenapa ragu? Yang bikin ragu apa? Nggak Sama tahu, ya- aku baca cepet doang. Oh, oke. Kirain ragu antara D sama E. Oke, sip. Jawabannya betul kok yang D. Ya, kita bahas ya. Kita analisa satu-satu nih. Pengaruh kenaikan harga BBM terhadap kemampuan daya beli. Daya beli jelas kaitannya adalah kesejahteraan. Itu adalah ranahnya ekonomi. Maka dalam sosiologi, berarti ini bagiannya kajian sosiologi ekonomi. Lalu dampak pembangunan pabrik penyamakan kulit terhadap penyebaran bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini dapat menyebabkan penyakit. Oh, berarti ini bidang sosiologi kesehatan. Peran LPMD dalam pengembangan lembaga masyarakat desa hutan. Ini berarti peranannya adalah sosiologi lingkungan. Atau ya bidang sosial lah ini yang C, sosial lingkungan. Kemudian yang D. Yang D ini betul politik ya. Karena dia pemilu kan. Pemilu itu adalah KPU itu adalah salah satu lembaga politik, dan di sini dipertegas lagi sosialisasi KPU terhadap anak-anak SMA untuk apa istilahnya menjelaskan tentang bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2009. Nah ini menggunakan hak pilih juga salah satu bagian dari hak politik ya. Yang E, implementasi Perda pelayanan publik satu atap terhadap kinerja puskesmas. Nah ini kan bagiannya sosiologi, wabil khusus adalah bidang birokrasi. Oke, kita lanjut 50. Sumar adalah seorang anak petani yang berhasil menjadi sarjana teknik dan menjadi engineer di salah satu perusahaan ternama. Berdasarkan konsep mobilitas sosial, maka Sumar mengalami apa? Mobilitas horizontalkah, mobilitas vertikalkah? Kalaupun vertikal, sinking atau climbing. Kemudian intra atau antar generasi. Kalau menurut Maria, Daniela gimana? Aku yang E, Kak. Yang E, oke, vertical climbing antar generasi. Baik, kita bahas mobilitas adalah gerak perpindahan seseorang atau kelompok dari status sosial menuju ke status sosial yang lain. Bentuk-bentuknya ada 5, vertikal, yakni perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelompok ke kelompok lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal itu ada 2, ada vertikal naik dan ada vertikal turun ya. Nah, kalau vertikal naik ya berarti perpindahan statusnya dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya apa? Misalnya seorang guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah sama guru tentu jabatannya lebih tinggi kepala sekolah. Berarti si guru sudah mengalami mobilitas climbing. Ya. Kemudian yang kedua dari mobilitas vertikal adalah social sinking. Nah, ini bentuknya adalah perpindahan dari kedudukan tinggi ke kedudukan rendah. Misalnya, seorang manajer perusahaan yang dipecat karena dia ketahuan korupsi misalnya. Nah, itu berarti masuk ke social sinking.
Oke, kita bahas ke poin yang kedua, mobilitas sosial horizontal, yakni perpindahan individu atau kelompok dari suatu kelompok ke kelompok lainnya yang sederajat, ya, yang sederajat. Oke. Nah, ini mobilitas sosial horizontal. Contohnya gimana? Misalnya pindah agama, pindah pekerjaan, pindah sekolah dari SMA ke SMK, itu adalah mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga lateral, intinya pindah lokasi, ya, pindah lokasi. Lalu mobilitas sosial intra generasi dan mobilitas sosial antar generasi. Intragenerasi berarti dalam satu rentang generasi yang sama. Kalau antar generasi masuknya ke antara dua generasi atau lebih yang saling berbeda. Nah, kita lihat ke soal. Tadi jawaban Maria tadi ya. Itu yang E. Iya, ini vertical climbing ya, karena dia bapaknya petani, dianya sarjana teknik dan menjadi engineer atau menjadi teknisi di sebuah perusahaan ternama. Oke, ini vertical climbing. Kemudian anak seorang petani, ayahnya petani, dia anaknya, berarti antara ayah sama anak, dia antar generasi. Betul, jawabannya ya E. Sudah, nomor 50 selesai. Kita ke 51. Antara keluarga yang ngisi liburan ke luar negeri sama di dalam negeri, ya, ini menunjukkan pembedaan status yang didasarkan pada apa? Kalau pekerjaan enggak ya. Kalau pekerjaan berarti contohnya adalah misalnya karyawan rendahan, buruh, apa gitu dengan misalnya pejabat, nah itu pekerjaan. Ya. Pelapisan sosial atau perbedaan status. Oke, kemudian jabatan. Nah, jabatan juga mirip kayak yang tadi, misalnya yang satu kepala bagian, yang satu karyawan. Nah, itu berdasarkan jabatan. Kalau berdasarkan kehormatan, misalnya yang satu tokoh yang dihormati, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama yang menjadi panutan, yang satu biasa-biasa aja. Nah, pangkat sama jabatan sama. Nah, ini masuknya adalah ke yang E, gaya hidup, ya, perbedaan pada gaya hidup. Perbedaan pada standar liburan. Ya, yang satu standarnya luar negeri, yang satu standarnya dalam negeri aja. Oke, 51 yang E. Lanjut 52. Oke, nomor 52, sikap etnosentris yang berlebihan dirasakan di antara anggota in-group dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat majemuk. Karena A, menganggap kebiasaan kelompok lain. Nah, kalau anggapan kelompok lain gitu yang lebih hebat, yang lebih wow, yang lebih tinggi dibandingin kelompok sendiri, istilahnya adalah xenocentrisme. Ini kan etno ya, kalau etno kebalikannya, kebudayaan sendiri yang dianggap terbaik dan kebudayaan lain dianggap lebih rendah. Nah, maka ini jawabannya yang B ya. Kita ke C. Kelompoknya harus dijadikan acuan dan panutan kelompok lain dalam bertindak. Ini adalah fanatisme. Kemudian yang D, sikap berpegang teguh yang melekat pada identitas kelompoknya. Ini adalah pengertian dari primordialisme. Kemudian yang E, menganggap kelompok lain suka menunda pekerjaan dan malas bekerja. Ini adalah stereotip. Ya. Wabil khusus biasanya yang kayak gini adalah stereotip etnis. Oke, ini jawabannya berarti yang B ya. Nah, kita ke 53. Nah, untuk 53, kalau menurut Pauline, coba dilihat soalnya.
Menurut kamu jawabannya apa? Gimana? Udah ketemu belum, Pauline? Perseteruan masyarakat dalam kasus reklamasi pantai. Menurut kamu dampaknya yang mana? Apa memperluas lahan pemukiman, meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai, membuka peluang usaha baru, menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat, atau menguntungkan bisnis properti? Yang namanya perseteruan arahnya lebih ke negatif ya. Cari aja di sini yang negatif yang mana. D. Yang D. Iya, betul. Sip, betul. Terima kasih. Jawabannya yang D ya, menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara pengusaha properti yang biasanya mengembangkan reklamasi. Ya, reklamasi itu kan nambah daratan. Ya, biasanya proses penambahan daratan itu berkaitan dengan pembangunan tempat tinggal yang memang udah ketersediaan lahan yang ada tuh udah nggak cukup lagi, jadi harus ditambah. Salah satunya melalui reklamasi. Nah, tetapi ya buat para pengusaha properti, mereka akan mendukung reklamasi karena dapat mendatangkan keuntungan. Sementara bagi rakyat yang tinggal di sekitar wilayah proklamasi, di sekitar wilayah reklamasi, mana nih? Nah, ini dia. Ya, di sekitar wilayah reklamasi, nah ini akan menolak karena mereka dirugikan. Biasanya apa sih? Kaitannya sama mata pencarian. Biasanya wilayah reklamasi itu berarti kan ini ya, apa namanya, nelayan ya. Nelayan biasanya jadi kesulitan tuh mencari ikan gara-gara dijadiin daratan, gara-gara ada reklamasi gitu ya, dijadiin pulau. Oke, nomor 54 selesai. Tadi yang D. Lanjut ya, 54. Seorang gadis melangsungkan pernikahan dengan pria dari keluarga yang memiliki kehormatan dan kedudukan yang tinggi, sehingga menyebabkan status sosialnya naik. Nah, dari ilustrasi di atas menggambarkan lembaga perkawinan fungsinya sebagai apa? Oh, jawaban Raffi, gimana Fi? Raffi Zidan, jawaban kamu apa? Sebentar, Kak. Yang E bukan, Kak? Yang E, penyebab mobilitas. Oke. Sebab. Baik, kita bahas ya. Mobilitas. Tadi kan sudah ya. Pengertiannya adalah perpindahan. Lalu bentuk-bentuknya juga udah kita bahas. Nah, sekarang ke penyebab atau biasanya disebut dengan faktor pendorong mobilitas. Nah, kalau faktor pendorong itu ada faktor individu. Kebetulan saya belum masukin di sini faktor pendorong karena ini jawabannya bukan pendorong atau penyebab mobilitas.
Saya baru ngeh nih kamu jawab ke penyebab. Mungkin kita bahas apa saja sih yang menyebabkan terjadinya mobilitas. Tapi sebentar ya, saya ketik dulu sebentar. Pembahasan faktor penyebab atau pendorong mobilitas. Yang pertama itu ada faktor individu. Dan yang kedua ada faktor apa lagi ya? Faktor struktural disebutnya. Yang berikutnya ada faktor ekonomi. Lalu ada faktor pendidikan. Faktor perubahan kondisi sosial. Dan faktor situasi politik. Nah, ini kalau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas. Sudah muncul belum? Udah ya? Oke, faktor individu. Nah, kalau faktor individu kan berarti yang berasal dari dalam diri seseorang ya. Apa sih yang bisa menyebabkan orang mengalami mobilitas? Oh, emang dia punya kualitas. Oh, dia emang punya keterampilan yang akhirnya dia dipercaya untuk misalnya memegang satu jabatan baru yang lebih tinggi. Maka dia berpindah kan dari posisi yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Itu faktor individu, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang berkaitan dengan kualitas dirinya. Yang kedua faktor ekonomi, faktor struktural. Nah, kalau faktor struktural itu adanya struktur atau adanya posisi, adanya pengorganisasian. Nah, tadi kan kita bahas stratifikasi ya. Salah satunya adalah unsur status yang berarti posisi yang harus diisi atau harus ditempati oleh masyarakat. Nah, karena ada pembentukan struktur, karena ada posisi-posisi yang dibagi-bagi yang memang harus diisi, maka bisa menyebabkan terjadinya mobilitas. Kemudian faktor ekonomi. Nah, kalau faktor ekonomi berarti dilihat dari keinginan seseorang. Ya, mana ada sih manusia tuh yang pasrah aja, yang nggak pengen hidup enak, nggak pengen hidup kaya raya, nggak pengen minimal apa yang dia butuhkan tuh bisa terpenuhi. Nah, ini faktor ekonomi, faktor keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu faktor pendidikan, tingkat pendidikan seseorang, nah itu akan mempermudah dia buat menyadari akan pentingnya mobilitas. Nah, biasanya berkaitan dengan kalau tingkat pendidikan seseorang itu semakin tinggi, mobilitasnya, kesadaran buat melakukan mobilitas pun makin tinggi. Tapi kalau tingkat pendidikannya rendah ya berarti biasanya cenderung kayaknya nggak mungkin deh, biarin deh gini-gini aja, habis mau gimana lagi, mau ngapain lagi, emang udah mentok. Nah, biasanya kalau tingkat pendidikannya rendah seperti itu karena keterbatasan pola pikir. Oke, kita lanjutkan. Bahkan pendidikan nanti di bagian yang lain deh dari mobilitas ya. Pendidikan disebut dengan social elevator. Nanti akan saya jelaskan di
bagian berikutnya. Faktor perubahan kondisi sosial. Nah, ketika ada perubahan kondisi sosial, bencana alam, ya itu bisa aja menyebabkan terjadinya mobilitas sudah otomatis. Misalnya dengan adanya bencana, ya akhirnya dia mau nggak mau jadi miskin gitu, karena kehilangan harta benda, kehilangan keluarga. Lalu faktor situasi politik, misalnya situasi politik yang tidak aman, yang tidak stabil, itu akan mengalami mobilitas, ya akan menyebabkan mobilitas. Nah ini kalau untuk penyebabnya ini ya, individu, struktural, ekonomi, pendidikan, perubahan kondisi sosial, dan situasi politik. Sedangkan tadi pernikahan, yang kemudian menyebabkan dia bisa merubah status atau kedudukannya ke yang lebih tinggi, itu bukan penyebab mobilitas, melainkan wadah yang memungkinkan seseorang untuk bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, atau disebutnya dengan saluran, ya, sarana dan prasarana untuk dia melakukan mobilitas. Nah, menurut Pitirim Sorokin, saluran mobilitas itu ada 6. Yang pertama, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan menjadi salah satu saluran mobilitas, apalagi dia bertindak sebagai social elevator. Apa artinya social elevator? Yang bisa membuat seseorang naik ke lapisan yang lebih tinggi secara otomatis melalui lembaga pendidikan. Ya, kemudian yang kedua, organisasi ekonomi. Nah, dalam organisasi ekonomi terdapat simbol status. Melalui simbol status inilah masyarakat bisa menyalurkan keinginannya untuk melakukan mobilitas sosial. Lalu lembaga keluarga. Nah, ini tadi lewat pernikahan, mengangkat anak, itu bisa menjadi wadah untuk melakukan mobilitas. Lalu lembaga keagamaan, peran pemuka agama sebagai panutan. Akhirnya melalui lembaga agama, ya kalau kita mau melakukan mobilitas nih, dia pengen nih misalnya jadi lebih baik, pengen meningkatkan kualitas. Berarti tadi faktor individu kan. Caranya gimana? Ya dia berusaha untuk memperdalam ilmu agamanya, memperdalam pengetahuannya tentang agama sehingga dia bisa menjadi ulama, dia bisa jadi kiai atau ustadz yang mengajarkan ilmu agama dan menjadi panutan oleh orang lain. Nah, ini lewat saluran lembaga keagamaan. Lalu angkatan bersenjata. Nah, adanya penghargaan dan kenaikan pangkat dalam angkatan bersenjata. Dan yang terakhir, organisasi politik. Melalui pemilu, individu dapat meraih kekuasaan. Ya, jadi kalau saluran mobilitas itu sarananya ya. Nah, ini salah satu sarananya adalah melalui pernikahan atau perkawinan. Maka soal ini jawabannya adalah saluran mobilitas alias yang C. Oke. Kayaknya sampai 54 dulu. Tapi sebelum saya tutup, kalau dari tadi soal nomor 41 sampai ini soal nomor 54, ada yang kurang jelas, mungkin ingin ditanyakan, silahkan. Apakah ada? Kak, tadi nomor 45 jawabannya apa ya? 45. 45 itu jawabannya partisipatoris yang B. Makasih, Kak. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Kalau cukup, berarti sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.
Iya, sama-sama. Jika satu bahan